Pasangan molekul berikut yang merupakan kombinasi antara molekul polar dan molekul nonpolar adalah, di sini diberikan nomor atom dari atom-atom yang menyusun senyawa-senyawa yang ada di opsi. Kita diminta menentukan pasangan senyawa mana yang satu adalah molekul polar, yang kedua yaitu molekul nonpolar. Nah, pertama kita harus mengenal dulu atau mengingat kembali apa yang dimaksud dengan kepolaran. Di sini ada kepolaran ikatan dan kepolaran molekul. Dalam satu ikatan, kepolaran ikatan itu merupakan pemisahan muatan positif dan muatan negatif dari atom-atom yang berikatan. Jadi di sini ada pemisahan muatan. Dari atom-atom pembentuknya. Mengapa terjadi pemisahan muatan? Ini akibat adanya pergeseran elektron. Pergeserannya kemana? Yaitu ke arah atom yang lebih elektronegatif, atau yang keelektronegatifannya lebih besar. Nah, itu kepolaran ikatan. Seperti halnya pada kepolaran ikatan, pada kepolaran molekul pun itu terjadi pemisahan muatan atau yang dikenal dengan dipol ya. Tetapi dalam kepolaran molekul, pemisahan muatannya itu dalam satu molekul secara keseluruhan. Karena itu, kepolaran suatu molekul sangat dipengaruhi oleh bentuk molekulnya. Jika bentuk molekulnya simetris, meskipun ikatan antar atomnya itu polar, namun pengaruh kepolaran dari masing-masing ikatannya itu akan saling menghilangkan. Jadi, sifatnya dia akan non-polar. Atau momen dipolnya 0. Jika molekulnya tidak simetris, misalkan dalam hal ini ada pasangan elektron bebas. Ini molekulnya cenderung polar. Nah, sekarang kita lihat di sini molekul mana saja yang polar dan non-polar. Jadi, kita perlu mengecek opsi masing-masing ya. Yang pertama, yang A. Di sini ada atom H berikatan dengan Cl. Atom H memiliki nomor atom 1, artinya elektron valensinya ada 1 ya. Lalu di sini ada atom Cl. Ini maaf, seharusnya ini 17 ya nomor atomnya. Nah, atom Cl 17. Di kulit pertama ada 2, di kulit kedua ada 8, dan kulit terakhirnya ada 7. Jadi, elektron valensinya ada 7 kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi ikatannya adalah ikatan tunggal. Nah, seperti ini. Ini penggambaran bagaimana menggunakan nomor atom dalam menentukan struktur molekul. Selanjutnya kita akan langsung saja ke strukturnya, tidak dijelaskan prosesnya ya. Nah, di sini antara atom H dan Cl ini terjadi perbedaan keelektronegatifan tadi ya, yang dibahas ini. Nah, di sini ada pergeseran elektron ke arah atom yang lebih elektronegatif.
Di antara atom H dan Cl yang lebih elektronegatif adalah Cl, karena ini golongan 7A atau halogen. Jadi, jika digambarkan, akan terjadi pergeseran seperti ini dengan tanda panah ya, dilambangkannya. Ini menunjukkan adanya pergeseran elektron ke arah atom Cl. Berarti di sini terjadi molekul yang polar, karena lebih tertarik ke arah salah satu atom, yaitu atom Cl. Bagaimana dengan BRF? Ini juga sama ya, dua-duanya ini golongan halogen. Tapi keelektronegatifan F di sini lebih besar. Jadi tetap ini arahnya ke atom F. Di sini pun jenisnya adalah polar ya, karena lebih tertarik ke F. Berarti yang poin A itu tidak memenuhi ya. Di sini dua-duanya polar. Kita cek berikutnya. CH3Cl. Kita langsung saja. C itu ada 4 elektron valensinya. Yang 3 mengikat atom H. Yang 1 mengikat atom Cl. Di sini, keelektronegatifan Cl lebih besar daripada C. Jadi, dia akan tertarik ke sana. Tapi kalau H dibandingkan dengan C, keelektronegatifannya lebih besar C. Jadi, ini panahnya ke arah sana. Pergeseran elektronnya. Nah, di sini kita lihat lebih tertarik ke atom Cl. Jadi, ini pun termasuk molekul yang polar. Kita cek lagi berikutnya, CHCl3. C, H-nya 1, karena mengikat 4, berarti sisanya ini Cl ada 3. Kita tinjau lagi ke elektronegatifannya. Ini tertarik ke Cl karena lebih elektronegatif. Nah, yang ini tariknya ke C. Di sini pun tampak ada pemusatan ke atom Cl yang lebih elektronegatif ya, pergeseran elektronnya. Maka ini pun termasuk molekul yang polar. Jadi kita belum menemukan jawaban nih, ini semuanya masih yang polar. Kita cek lagi. NF3. Di sini, N dengan nomor atom 7 memiliki elektron valensi 5 ya. Jadi ini yang 3-nya mengikat atom F. Sisanya 2 lagi di mana? Ada di sini. Ini jadi pasangan elektron bebas yang tidak berikatan. Nah, antara N dan F jelas ini lebih elektronegatif, fluor. Karena keelektronegatifannya itu paling besar. Kita lihat di sini, ini ada pasangan elektron bebas. Karena ada pasangan elektron bebas di sini, dan tampak ini lebih tertarik ke sini, bentuk molekulnya menjadi tidak simetris ya. Jadi ini NF3 ini merupakan molekul yang bersifat polar. Kita cek lagi nih, BF3. Boron memiliki nomor atom 5, berarti elektron valensinya di kulit telur itu ada 3 ya. 2 dan 3 berarti ini mengikat 3. Kita lihat di sini, atom yang diikatnya F ada 3. Jadi pas ya, tidak ada elektron yang tidak berikatan. Ini
sama tertariknya ke atom F. Nah, kita lihat di sini. Ini tertarik sama besar ya. Dan bentuk molekulnya kita lihat di sini, bentuk molekulnya simetris. Artinya apa? Artinya BF3 itu bersifat non-polar. Nah, sekarang kita dapat nih jawabannya ya. Pasangan antara molekul polar dan non-polar. Jadi, sampai di sini kita bisa menjawab jawabannya adalah C. Tapi kalau penasaran, kita bisa nih mengecek opsi D dan E. Kita bisa menggambarkan molekul CO2 seperti ini. Atom C dia punya 4 elektron valensi. Lalu di sini atom O ada 6, yang 2 berikatan ganda ya, ini berikatan rangkap 2 dengan C. Nah, di sini juga sama. Ini berikatan rangkap 2. Kita lihat di sini dari struktur atau bentuk molekulnya, tampak strukturnya apa? Simetris ya. Sama-sama. Jadi ini bersifat non-polar. Kita lihat selanjutnya H2. H2 ini tersusun atas atom yang sama. Unsurnya sama ya, H. Jadi tidak ada perbedaan keelektronegatifan di sini. Maka di sini elektron tidak bergeser kemana-mana. Jadi sifatnya non-polar. Ini juga tidak memenuhi ya jawabannya. Terakhir kita cek opsi yang E. Ada CH4. C itu punya 4 elektron valensi. Jadi dia mengikat 4 atom H seperti ini. Keelektronegatifan C, dia lebih besar daripada H. Jadi, semuanya akan tertarik ke C ya. Ini bentuk molekulnya simetris. Jadi, bersifat non-polar. Terakhir kita cek CCl4. C mengikat 4 atom. Sini ada atom Cl, akan tertarik ke atom Cl ya, yang lebih elektronegatif. Hasilnya seperti ini. Ini juga sama, molekulnya simetris. Maka dia akan bersifat non-polar. Nah, dari sini kita bisa melihat memang jawaban yang benar adalah yang C ya, pasangan polar dan non-polar, sesuai yang dikehendaki pada soal.